hari ini kita mau menyampaikan perkembangan hasil tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut. Jadi dalam hal ini kemarin akhirnya karena dari dukungan dari berbagai pihak, akhirnya terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak, di mana para pihak telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan serta mengakhiri permasalahan ini dengan semangat persaudaraan. Para guru-guru dan murid yang berhadapan dengan hukum. Jadi kami berharap kedepannya di Indonesia secara umum dan di Lampung secara khususnya tidak ada lagi yang namanya kriminalisasi guru. Bahwa dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid tentu itu banyak dinamikanya, ya kan? Sangat mungkin terjadi gesekan, benturan antara guru dan murid. Apalagi which is ini adalah anak TK. Ada yang perilakunya manjat-manjat jendela, suka. Ada yang jahilin temennya, ada yang nyubit, ada yang suka teriak-teriak, ada juga yang di celana. Nah ini kan hal-hal yang dinamika yang terjadi bahwa pasti ada memungkinkan gesekan dan benturan itu. Tetapi dalam hal ini tersedianya ruang-ruang toleransi, ruang diskusi, ruang koordinasi, komunikasi antara wali murid, antara orang tua dan guru itu lebih ditajamkan, lebih dikedepankan. Orang tua dan murid itu mestinya harus lebih bijak. Orang tua juga nggak main lapor aja, karena dalam hal ini masih tersedia lebar sekali ruang untuk komunikasi, koordinasi, apa hal-hal yang menjadi jembatan antara guru, orang tua, dan murid gitu. Saya ditelepon oleh pihak sekolah bahwa ada laporan tentang terjadinya kekerasan pada anak, dan tanggal 7 itu kami ke tempat anak itu untuk melihat apakah benar memar atau tidak, dan ternyata emang memar. Dan setelah itu ditanya ya apa saya melakukannya atau tidak, saya jawab tidak, dan berujung pelaporan dapat surat mediasi di kelurahan. Seninnya itu langsung dapat surat dari kelurahan, dan habis dari kelurahan tidak ada titik temu. Kemudian beberapa hari kemudian, tidak lama dari itu panggilan surat kepolisian klarifikasi. Habis klarifikasi tanggal 20, dan kemudian panggilan itu panggilan kedua itu udah penetapan tersangka. Setelah itu dipanggil. Mediasi dari berbagai pihak. Ya, nggak jelas itu, Pak. Setelah itu ada mediasi ke depan. Untuk biaya itu sebenarnya tidak ada. Jadi pada awalnya itu pihak korban itu sebenarnya selalu menginginkan bahwa proses ini berjalan. Proses ini terus berjalan. Tapi akhirnya setelah kami mendesak ke pihak-pihak terkait untuk segera mempertemukan kedua belah pihak, karena proses ini adalah proses antara guru dan murid yang memang seharusnya tidak layak untuk diproses secara pidana. Akhirnya karena dari dukungan berbagai pihak yang saya sebutkan tadi, dari DPRD, dari Komisi 4 Musyawarah, dan juga keluarga korban serta jajaran Polres, akhirnya mempertemukan dan memediasi serta memfasilitasi hingga akhirnya kemarin tepatnya terjadilah perdamaian. Dalam perdamaian tersebut tidak ada permintaan uang ataupun apa, hanya memang dari kami untuk kepentingan anak itu memberikan bukan sejumlah uang ya, tapi artinya memberikan jaminan pendidikan terhadap anak, karena anak itu sekarang sudah tidak mau bersekolah. Artinya kita juga bukan hanya fokus pada budia, tapi fokus pada kepentingan si anak. Bagaimana si anak ke depannya secara psikis, secara mental itu harus dipulihkan. Begitupun dalam pendidikannya, ke depannya kita akan mencarikan anak tersebut sekolah untuk terus bersekolah. Karena yang terpenting dalam proses ini
proses restoratif justice ini kan kita harus mengedepankan bagaimana pemulihan terhadap anak dan juga terhadap si pelaku. Seperti itu. Dan interaksi seperti biasa. Ngajar juga seperti biasa aja, beraktivitas seperti biasa. Tapi nggak ditahan ya Pak ya? Nggak seperti ditahan kan? Nggak. Tidak dikeluarkan. Yang ada pada saat itu anak itu sudah tidak mau bersekolah. Seperti itu. Guru. Walaupun dia tetap mengajar seperti biasa. Kalau nggak dirumahkan. Tidak. Sekarang sekolah lagi apa Si gimana? anak sekarang ini tidak mau bersekolah, begitu keterangan dari keluarga. Nah, dalam hal itu makanya kita kemarin Membantu itu, itu proses. ya kita akan adakan proses untuk menjamin anak itu supaya tetap bersekolah ke depannya. Kita bantu